Al-Fatihah. Ya kan. Ya. Dibuka pada Al-Muhadharah Ar-Rabi'ah wal 'Ishrun. Awal surah An-Nisa. Al-Muhadharah Ar-Rabi'ah wal 'Ishrun 24. Di kitab yang ini halaman 327 sekitar itu berarti. Caranya dibuka fihrisnya toh. Dibuka fihrisnya ini muhadharah yang 24 halaman berapa? Rabi'ah wal 'Ishrun. Sudah. Halaman berapa? 320 yang sudah. Seperti yang kami sampaikan dulu bahwa kitab ini adalah clipping ringkasan dari perkuliahan tafsir di Universitas Madinah. Jadi fakultas tafsir yang diampu oleh Syekh Ali As-Sabuni. Sehingga kalian ini mahasiswa fakultas tafsir. Untuk itu pengajarannya pakai Al-Muhadharah, maknanya perkuliahan. Karena ini di pesantren maka dipadukanlah, diberi makna yang ayatnya, kemudian beberapa yang penting, lalu diambil kesimpulan. Di celah-celah itu kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'adduduz zaujati wa hikmatuhu fil Islam. Ta'adduduz zaujati utawi poligami, atau judulnya sudah menyakitkan ini. Beristri lebih dari satu, wa hikmatuhu, dan hikmahnya ta'addud fil Islami, di dalam Islam. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nas. Ciri dari wahyu ayat yang makkiyah, wahyu makki, salah satunya adalah dibuka dengan khitab ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Meskipun di dalam wahyu madani, wahyu yang turun setelah hijrah, juga ada yang dibuka dengan khitab ya ayuhan nas, beberapa saja. Di dalam Al-Quran tidak ada dialog yang menunjuk orang kafir
ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru itu di dalam Al-Quran tidak ada. Yang konteksnya mengajak dialog. Hanya satu ya ayyuhalladzina kafaru, tapi konteksnya ini mencemooh, bukan mengajak bicara tapi mencemooh, yaitu di surah Tahrim tengah ya. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, itu di neraka itu. Alasannya apa? Karena orang kafir itu tidak bisa diajak dialog keimanan. Keimanan itu kan semua ke depan ya. Kalau nas masih mendingan. Ittaqu, bertakwalah sira kabeh rabbakum ing Tuhan kalian alladzi khalaqa kang menciptakan sapa alladzi kum ing sira kabeh dari min nafsi wahidah, min nafsin dari wong Jawa ngarani awa-awaan, dari satu pribadi sosok wahidatin kang satu. Setelah itu khalaqalan menciptakan sapa alladzi minha, dicipta dari nafsin wahidah, minha min nafsin wahidah, zaujaha ing zaujnya nafsin wahidah. Setelah ada suami istri, wabasa dan menebar, memperbanyak, menebar, meluaskan, menebar sapa alladzi minhuma, dari pasangan nafsin wahidah dan zaujaha, minhuma saking karone nafsin wahidah dan zaujaha, rijalan keturunan laki-laki ing keturunan laki-laki, kasiron kang banyak, wanisa dan piro-piro keturunan perempuan. Wattaqu lan bertakwalah sira, takutlah sira Allah ing Gusti Allah, alladzi tasaaluna kang meminta, njaluk, memohon sapa sira kabeh bi kelawan alladzi. Ya, bertakwa kepada Allah yang tempat kita memohon kepadanya. Di samping itu wal arhama, dan takutlah, artinya hati-hatilah, waspadalah al arhama yang sanak famili. Kok gawat sekali? Pertama takut taqwallah, maklum ya. Tapi ini wattaqu al arhama, atofnya al-arham. Ada apa di dalam keluarga ini kok sampai perlu ditakwai? Ya, karena keluarga itu tempat himpunan beberapa watak, tapi diikat dalam satu kesatuan. Tentu saja pergesekan itu ada. Menurut teori, mertua perempuan itu biasanya kurang akur terhadap mantu perempuan. Gak usah bantah dhisik, ya gak usah diangen-angen dhisik. Biasanya mertua perempuan itu kurang akrab terhadap apa lagi? Menantu perempuan. Kemarin gak pada seneng. Semua begitu? Ya enggak. Saudara sama. Pernah enggak
sesama saudara itu waktu kecil itu bertengkar hanya karena jajan saja. Royok-royokan tahu? Pokoknya konflik di keluarga itu sunnatullah. Enggak. Ada cilik seadik nih. Anak pulpen geletaan. Gak ada sing ngereken. Kalau digitulan adik ini, cacaknya itu iri, nyahut saja. Nggak usah guyu-guyu kan. Wedok padha ae. Main-mainan, masak-masakan. Mau nganggur saiki digawe. Teko iku nggonku. Saya pernah usul bagaimana kalau di antara anak-anak ini dibelikan yang sama sendiri-sendiri saja. Jawabannya nggak bisa. Laki-laki dikasih bola siji-siji, gak iso. Kawitan toh, mari engko harus iki aku dhisik. Gak iso. Itu main, engko di tempat tidur. Setoknya nyekel guling, ana guling ngerebut sing guling dicekel iki mau. Pokoknya semua media itu menjadi media konflik lagi baru. Ada Al-Qur'annya ada. Ba'duhum li ba'din aduhun. Tak terusno oleh? Boleh, tak teruskan. Kalau tersinggung loh ya. Teman akrab, satu kamar, satu apa. Kok ketepatan mempunyai cowok yang sama. Loh. Ada yang mau ngalah? Nggak ada kafe kan? Mati kon, ya iso. Harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan itu nggak ada garis. Loh ngaku kan? Ya iso, nggak bisa. Kalau laki-laki cenderung bisa. Mau saya dengan teman sama-sama naksir cewek satu, kok sakarepmu nek gelem kon kok kurang delek mana sing luwih apik aku sing ngono tok isan pepek wis aku delek mana tapi gak percaya. Tapi perempuan tidak akan bisa, tidak akan bisa. Maaf ya. Andai kedua cewek ini saudara kembar, bisa apa enggak? Gak bisa, gak peduli. Cewek dilawan. Gak iso, temen gak iso. Ba'dukum li ba'din adu. Makanya di sini ada wal arham. Mau nikah, kok menunggu persetujuan semua saudara? Gak jadi. Gak urus. Sing biasanya yang punya emosi itu kakak, bukan orang tua. Ojo guyu-guyu gara ketara kon. Aku gak setuju karo arek iku. Kadolano dhewe kene. Wes, wah, gak ngurus. Adik diatur angel. Tapi mek ngono ku tok. Tapi gak mungkin tanggung jawab deh. Oleh diktatore tok itu. Merasakannya kalau punya adik itu dia nggak bisa memiliki 100% segalanya gitu, nggak bisa. Ini gak enak mana loh, dulure akeh lanang wedok, bapaknya kiai gede, duwe pondok, geger maneh. Apa mana sing lanang iku gak pate pinter, Gusti gak pate pinter adok. Sing pinter iku mantune kakak iparnya. Jare Gusti,
Aku warise. Ya tapi kon goblok. Wis gak urusan kok. Mana sudah. Coba. Hebatnya Al-Qur'an, wattaqu al-arham. Kalian rata-rata punya saudara laki-laki? Sampai akan ingat ini, kuliah ini akan ingat. Mungkin yang lebih lunak itu justru bapak, caca itu justru malah tenang. Dia hanya sponsor saja kok. Ya. Apalagi kalau bapaknya gak ono, terus sing dulur tuwa, waduh. Nek ketepatan solih gak apa-apa, gak solih dintekno kabeh dhisik dunyane. Sing cilik gak kebagian. Tega. Sering-sering saudara itu justru lebih tega. Mudah-mudahan gak terjadi lah itu. Tapi ada enggak? Loh. Berarti benar Al-Quran itu benar. Siapapun yang nakalan dalam warisan buyar. Siapapun yang nakalan soal warisan, biasa sing dulur tuwek-tuwek iku buyar. Gak ngarah teko, gak ngarah sampai ke anak-anaknya, sudah biasa entek wis ker. Soalnya bapaknya wong tuane sing nang kuburan niku gak rido. Engko iso tanginya dikaploki kon. Delokno. Siapapun yang ngalah ridho dalam soal warisan, itulah yang berkah. Coba kawitane tapi akhirnya berkah. Gak usah dibantah, gak usah dijajal, gak usah. Sudah rumusan. Saya menyaksikan itu berkali-kali, termasuk bersungai-sungai bareng. Gak kali-kali tok, sungai-sungai bersama. Nakalan. Enten. Nakalan. Sing ikhlas biasa iku barokah. Karena didongakno. Kan ceritane dia. Meneh-meneh wis ceritanya wis. Sore kuliah anak ceritanya bareng. Ayahnya meninggalkan sebidang tanah luas bagus di pinggir jalan, tapi menjulur masuk ke dalam. Tidak melebar pinggiran, menjulur masuk dalam. Anaknya 2. Kalau dibagi 2, dipecah begini, maka terlalu sempit, kurang luas untuk usaha. Maka yang kakaknya itu dibagi 2 tapi depan belakang. Depan sekian, yang belakang sekian. Lalu dia sendiri yang memilih bagian depan. Untuk akses ke belakang dikasih jalan sak mobil gitu saja. Ya mesti aja milih depan, ke usaha gitu, tol iki bangunan ke toko ini gitu. Adik ini oleh belakang. Ya sudah, gak menguntungkan belas. Sing ngarep, wah kena ke usaha maju gede-gede. Ya sudah, ya wis. Begitu dibagi, dia pilih depan, adiknya ngalah di belakang, ya sudah. Ya wis gak apa-apa mas. Diramu, dirawat. Loh kok dalam jarak dekat itu, karena Mai kan kuno. Burung walet itu ke situ. Tambah banyak. Nambah dikasih minum-minuman apa. Semakin hari semakin banyak.
Akhirnya yang rumah di belakang tadi, si Kak Kanggo tadi itu, tinggone burung walet. Gede. Ya kari manen tok. Wis gak nyambut gawe, kari manen tok. Lah sing cacakane sing ngarep iku isuk buka toko ngene durung mesti bati, utange akeh. Lho piye ngene iki? Kawitane gak enak, akhirnya duduk manis tok. Omane regane larang. 2 bulan diunduh oleh sekian puluh, diunduh lagi sekian. Hasilnya wong ridho. Nah sing tadi itu ya tetap usaha, cuma ya melarat itu terus kan. Sing kene sekali ibadah gini. Oh, tanggal sakmene diunduh didol. Aduh mana. Wah, ya enak iki gak apa-apa, gak bondo gak apa. Wis kalau terus no, aku wis cerita ya wis. Innallah satamana Gusti Allah iku kana selalu ana sapa Allah iku alaikum mengatasi sira kabeh iku raqiba. Apa Mbak maknane raqib? Sing banter ta ditakoni wong tuwek kok. Raqiba maknane nah, malaikat raqib apa malaikat qorib? Raqib Mbak, sing dekat iku sing qorib, fathul qorib. Nah iki raqib. Ngerti amalmu monitor, mengintai. Raqibah zat yang memonitor, yang mengawasi. Jadi kita itu selalu diawasi Tuhan. Wa atulan berikanlah al yatama ing anak yatim amwalahum ing hartane anak yatim. Kenapa? Tradisi orang Arab kalau ada yang meninggal maka anak yatim itu diasuh oleh pamannya, oleh saudara ayahnya, tidak diasuh oleh ibunya. Karena wanita tidak mempunyai hak untuk memanage keuangan laki-laki. Itu keponakan saya mati, saya yang menghandle, bukan ibunya. Dipasrahno ke saya atau saya handle, tapi kita harus soli-soli kalau dia sudah gede diberikan. Itu namanya wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalu, jangan menerima ganti sapa sira kabeh al khabisa ing barang haram, mengambil ganti al khabis itu harta anak yatim bitayyibi dengan harta sendiri yang halal. Thayyib itu harta halal milik sendiri, khabis itu harta haram buruk milik orang yatim, milik anak yatim. Wala takululan ojo memakan mangan sapa sira kabeh liyane mangan ya ada merusak, mencuri, hama. Amwalahum amwalal yatama wala takulu amwalahum ila amwalikum, ila ke asalnya maknanya ke, tapi diganti dengan makna ma'a. Ma'a artinya apa? Campur. Bukan ke tapi ila maknanya. Amwalikum campur hartamu. Laren sik. Ngeleng-ngeleng. Apa bedane kemarin tuh? Ilah karo ma'ah dalam ilmu nahwu disebut ghayah. Ghayah itu top. Bedane
ila itu tujuannya atau mughayanya atau sasarannya tidak kena hukum. Kalau ma'a atau hatta itu sasarannya, objeknya itu terkena hukum. Dan saya ngerti bahwa kalian masih belum mengerti. Iku rumusé. Hatta iku koncoe ma'a, lawane ila. Padha-padha notok kok ya. Bedane nek ila iku objeknya tidak terkena hukum, kalau hatta atau ma'a objeknya terkena hukum. Dan saya mengerti kalau sampean masih belum mengerti itu. Piye kena hukum kena gak? Ya tak gak? Nek iya kata terangno. Ayo wis ngerti kayak apa terangno. Ya wis. Tak kira contoh ya. Piye nggak contoh ini? Sir berjalanlah ila Jombang. Sini dua pul mana apa? Nah. As-samkah ini ikan. Hatta boleh maaf rasa. Yuk berjalanlah sampai ke Jombang. Maka Jombang ini namanya Al-Mubayya, huruf notok, tidak kena hukum, tidak terkena hukum. C ya, halnya kecil. Ini Jombang juga ada sebelah selatan ya. Sebelah ya. Stasiun tahu. Berkata. Ini stasiun gitu kok. Bilang jalan sampai ke Jombang. Seret. Begitu nyampe stasiun, saya boleh berhenti enggak? Boleh kagak? Boleh. Kan tidak perlu sampai ngalor sampai toko terminal, kan nggak sampai. Berarti Jombang itu tidak dilewati, cukup sampai saja. Makanya Jombang ini tidak terkena perintah apa ini? Sir di jalan itu. Bang, Jombang. Ini ke Jombang des ya. Ini tengok. Loh, ya wes kak Jombang, dari gak usah sampai sak Jombang ini. Kok sampai ngalor sampai toko ringin contong sampai toko pasar, enggak perlu. Pokoknya menyentuh apa itu Jombang. Bedakan dengan yang kedua. Kalau ada iwak, tangan. Hatta rasa artinya apa? Sak kepalanya. Rasa ini terkena hukum. Ini gambar iwak ini kan ya? Wes iki iwak iki pangan sak ndase pisan. Sampeyan mangan dari sini. Iki disisakan. Sesuai perintah enggak? Belum. Baik udah sih. Pangan bisa. Loh, berarti roks ini termasuk kena hukum
Bisa? Itu bedanya ila dengan hatta. Saya lihat taksir ini. Ayat wudu gimana? Ayat wudu gimana? Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ila al-marafiq sampai situ. Katanya, sikut termasuk dibasuh enggak? Yoga. Loh, tapi di fikih iya termasuk. Loh, berarti ada konver makna. Ila bermakna maaf. Ya, enggak percaya. Aslinya enggak. Dulu kan sudah pernah saya main-main ayat ini kan. Masih ingat ya? Laki-laki apa ini ya? Beri keterangan saya, tangan itu yang mana? Duh. Yadun sing endi? Endi? Ini endi? Ya wes, tangan kepiye sak siji, loro, telu. Nah, di sini. Iki. Kelek. Betul. Iya kan? Iya. Ini katif, bau, pundak. Ini mirfak, marafik. Ini ini asabi. Iki karo iki apa? Bahasa Arab ini dari sini apa? Kalau ini sa'id, ini adud, tangan itu mulai sadar kan? Gabungan ini sampai sini namanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kata budo arek-arek. Sing buru-buru kurung tak gak sih? Awas kok, gak ngurung tak durkakno matimu gak ambekan. Lah iyalah. Betapa susahnya kalau durkakno mati terus ambekan terus. Sing gotong wedi kon diuncalon tambah kon. Ya rek mosok belajar itu kudu serius terus. Serius tapi masuk itu lah. Sopan. Jadi gimana ya? Bebas tapi sopan. Sopan tapi bebas. Aku paling gak seneng kok belajar terus. Iku dudu arek perhatian, iku jenenge arek jepiping. Jepiping itu apa ya? Ada jepiping kok aku di SD kok. Pelajaran terakhir. Anteng-antengan. Sing anteng nulis sik kan ya. Oh ya. Opo guru ngene aku kira saiki. Iku lho sing kemunafikan yang dibuat-buat sengaja itu. Saya basuhlah tanganmu sampai sikut. Al-Quran menunjuk statnya enggak? Ya wis. Nanti aku wudu, pancuran seret. Kok kene seret, ya sudah. Kok kene seret. Lho kan ilmu roti, iki gak. Ayo, piye? Sapa gak? Ojo mempengaruhi aku lho.
pikiranmu dhewe. Sapa gak menurut fikih? Loh kan? Sapa gak? Tidak sah. Kalau saya bantah, lah Al-Qur'annya begitu kok. Al-Qur'an yang mengatakan ilah saja tidak ada minnya. Jawabannya, kenapa Al-Qur'an tidak menunjuk minnya? Karena sudah maklum. Statnya tangan itu gak mungkin. Uang memulai dari sini itu gak mungkin. Di kerumunan aku bareng cewek, terus tangan saya operasi, nggak bokongnya. Ceweknya solihah. Tanganmu gitu kan gak mungkin, dirijimu kan gak mungkin kan? Bokongnya tak. Ada yang gitu kan? Potong tangan masuk ke ini. Di sini Allah memberikan keluasan berpikir logis terhadap semua mufassir yang ideal saja. Hal-hal yang maklum Tuhan tidak perlu menjelaskan. Makanya cukup hilal marofik. Mulai nih pikir dewe biasa piye. Gak mungkin teko kene, mungkin mesti teko kene. Minnya dari sini tidak perlu diungkap oleh Tuhan, karena itu sudah wilayah pemikiran yang normal biasa. Justru sing aku iki mau sing gawe nggodha awakmu teko ngene wae, iku sing pertanyaan gak normal ya. Loh, percaya. Ini kan kita belajar bertafsir kan? Belajar. Terus ayatnya tentang membasuh rambut gimana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Sing didhawuhna Gusti Allah itu rambut apa kepala? Rambut apa kepala? Lah kok sing sampean basuh kok rambut? Karena rambut dianggap mewakili kepala. Rambut yang tidak mewakili kepala seperti rambutnya wakil kepala. Understand? Wah, balik kabeh bisa nih. Gak sadi diusap. Si anak sih gak ngerti rambutnya wakil kepala. Terus gak apa-apa, gak perlu diperjelas. Dua. Biar kemarin tuh rambut yang di luar wilayah kepala tidak sah diusap karena Allah membicarakan kepala. Apa saja yang ngatek-ngatek ini sudah bisa malu ya? Piye kabare? Nek ngene iki jenenge saya langkung ngene iki. Jadi rambut yang mewakili kepala saja yang sah diusap. Berarti dari sini aja. Di luar ini rambutnya doang nih. Ini bukan rukus, bukan daerah rukus, daerah begini toh. Ayo, saya rambutnya dawa ibu. Eman rambutnya mari di roll.
Iya, awakmu ngaji fikih gak ngarep terangno ngene kok. Oh, hati-hati lho. Kenapa Gusti Allah bicarakan kepala bukan rambut? Andai Gusti Allah pakai rambut famsahu bi asy'arikum syu'urikum. Bagi wong sing botak, kamu bebas ya. Kalau rambutnya. Tapi pakai kepala, jadi orang gak duwe kepala. Justru sing gak duwe kepala gak usah wudu wis dibungkus. Hebat lho, bahasa Al-Qur'an itu hebat. Tiga serius kena, tiga. Silakan bagi mereka yang tidak punya kepala, udah nggak kewajiban. Piye mau? Wamsahu biru'usikum. Ru'us itu jamak apa mufrad? Jamak apa mufrad? Jamak apa mufrad? Jamak itu akeh tadi titik. Semakin banyak semakin memenuhi syarat. Ngaji ya ngaji rek. Aku yo Fathul Qorib. Rambut si telu siji. Sah gak? Lho sah ta gak? Sik awakmu kudu wudu ta main-main sik kono iku. Iki santri sampel iki jane. Lho Pak, Fathul Qorib begitu. Iya, itu kan standar minimal bagi Asy-Syafi'i. Pakai dong. Temenan. Wudu itu artinya apa sih? Allah ayat itu dia cahaya. Orang anggota badan yang terkena air wudu secara sempurna, wudu dia bau cemerlang, itu di akhirat wajah yang terkena air wudu terus itu menjadi glowing di situ tuh. Jadi ada glowing spiritual yang memancar banget. Sampai meneh sinyalnya di akhirat ku cilik. Awas. Aku tak eling mulai saiki lho ya. Tak elingno. Sinyalmu cilik. Teko ado. Gusti Allah Kanjeng Nabi gak karo. Sopo cuk iki sinyale. Cece karo sing cerah. Masuk sempurna. Teko ado. Biar tinggi sinyalnya. Oh paling mustain kan ini sih. Lah iyalah sing enak-enak ya tak gawe dhewe sih lapo sih. Ya iya. Sehingga tidak semua harus sama antara yang ada di ilmu dengan yang ada di amal. Ilmu silakan ada hujjah, ada dalil, tapi amal harus yang paling bagus. Contoh kedua, sampean kan sudah ngaji khilaf. Menyentuh istri itu batal enggak? Batal. Yang mengatakan enggak batal ada enggak? Ada. Yang batal Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i. Kalau yang mengatakan tidak batal seperti Imam Malik. Bagaimana pendapat Musta'in Syafi'i sekarang? Ya Allah, aku beri pendapat toh. Oh, pendapat toh. Ya wes saiki pendapat kamu wes bapak. Oh. Nek aku ngene. Saya hidup di negeri ini, negeri yang berlimpah air. Aku ngerti rek, hadise demek istri gak batal itu aku apal hadis. Ruh kait biyen.
Kalau zaman Nabi Ibrahim biyen. Gak iso, terus gak iso. Tapi saya belum pernah menyentuh istri saya lalu gak wudu, mesti aku wudu lagi. Alasannya sederhana, karena wudu itu ibadah. Nomor loro, negeri ini banyak air. Siji karo Arab. Arab banyu. Ya silakan. Tapi nanti kalau ke Mekah, ke umroh, suami istri mau jamaah itu biasa, gandengan begini biasa. Masih 6 diremet-remet ini jamaah biasa. Karena dia mazhab Maliki. Kaulah terus mulai anjine pondok kakean cangkem. Dikene Arab lho. Mari mari jamaah gak apa-apa gak batal. Iki kemal. Ya aja ngono. Saya enggak pernah, pasti saya wudu lagi. Karena wudu itu bagi saya nikmat, seger. Mari maghrib. Ya wis, kene kan butuh ngaji, butuh apa. Tapi nek istri itu kan kadang enggak. Njaluke ku bulet gitu kan. Sik tadi lungkas kok mari sak bulet-bulet to, sampai nyonyor lho tak ladeni kon kono. Tapi sik waktu berharga Pak. Jadi ada waktunya. Sudah, itu satu gambaran bahwa meskipun Imam Asy-Syafi'i itu seperti itu murahnya, tapi tidak mungkin seukuran Syafi'i wudu ini tidak mungkin. Imam Syafi'i itu memang cocok sekali sebagai mazhab kaum miskin, kaum sederhana, itu cocok. Karena kehidupan beliau itu dari rakyat bawah. Nanti akan masuk di sini. Contoh mas kawin. Tidak ada batasan minimal. Itu Imam Syafi'i. Mas kawin walau khotam min apa itu? Hadid ya. Mas kawin cincin kawat. Jadi gak duwe duit ke mas kawin ning gone mburi sampiran niku potongan 10 cm pelengkungan dadi kawat. Dadi iki ahli-ahli cincin. Itu pendapat beliau ya, tapi pendapat ini memang disajikan untuk kaum bawah. Apa ngono rapi terus ngono? Ya ojo lah. Aku sering nyanyi arek-arek ngawur ae. Regane wong wedok iku larang rek ngawur ae. Maaf. Nanti kita bahas di sini. Wa atun nisa sadaqatihinna ikhlas. Kita bahas di sini. Memberi mahar 1 juta ngawur ae. Gedekno anak ojo maneh ngingonane, gitu ku wedake sak alia tok gak cukup kok niku. Loh, totalen semua peralatan make up dari kelas 1 sampai kelas 3 itu cukup 1 juta ta? Ya gak cukup. Arek lanang ku tak kotaki kapok ngono kamu gak ngergani. Oh, setuju kan? Ya. Oh, ya ngono. Gak sadar arek lanang iku. Loh, padha lanange lah iya tapi aku sadar. Nah, ngenyar iki. Loh. Iya. Bagus. Terus saya cek anu iki. Iki mau jenenge ilah bimakna apa, Mbak? Bimakna ma'a. Seperti ayat ini, seperti ayat wudu. Inna usat temen Gusti Allah kana Allah. Mana sih? Oh yang bawah ya. Innahu kana huban kabira. Innahu sak temene al-aklu. Innahu sak temene al-aklu. Aklu amwalihim tadi. Kana ono apa mangan aklu.
iku huban maknanya dosa, isman sin kabiro kang gede, the big sin, dosa yang besar. Saya kira barangkali ada pertanyaan, Mbak. Masih ada waktu sebentar. Wis tak apa? Sak bebas-bebas. Ada? Monggo. Oh iya. Zaman sebelum Hadratul Rasul, sebelum umat Muhammad itu, agama itu tidak menjadi persyaratan nikah. Contohnya Nabi Nuh, Nabi mukmin Muslim, istrinya ada yang kafir enggak? Ada kan? Nabi Lut juga begitu. Yang dibalik suaminya kafir seperti Fir'aun, istrinya solihah, banget solihah seperti Asia. Dulu itu tidak ada. Tetapi syariah Nabi Muhammad ini memberikan gambaran. Nanti insya Allah setelah ayat ini itu beberapa ayat nanti akan masuk ke bahasan itu, wala tankihul musyrikat. Sehingga pernikahan ini harus satu keyakinan. Kalau Islam. Bagaimana kalau pernikahan mereka yang sebelum masuk Islam itu dengan cara lain? Contohnya pasangan suami istri dari Nasrani, sudah punya anak banyak, lalu keluarga ini masuk Islam. Apakah harus menikah lagi sesuai dengan syariat Islam? Jawabannya tidak. Tidak usah. Karena pernikahan mereka dulu sudah dianggap sah. Dari mana sahnya? Dengan Islamnya itu berarti membuka lembaran besar, lembaran Islam. Maka seluruhnya menjadi lembaran Islam dimulai. Yang lama-lama sudah tertutup dengan itu. Nggak perlu menikah lagi. Untuk itu menikah beda agama oleh Islam itu dilarang karena tidak kesesuaian keyakinan. Seperti apa syarat minimal disebut satu keyakinan? Jawabnya beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, titik. Itu keimanan minimal. Apakah seorang mukmin, saya gini ya, mau menikahi artis yang Kristen? Sing Kristen ono enggak? Sopo? Oh, elek. Wes personal Blackpink saja salah satu wis mesisan wis sembuh sapa sing jenenge to? Iya wes ku. Kalau dia orang Nasrani, saya tanya, Mbak, keyakinan kamu terhadap Yesus itu siapa? Kalau dia menjawab Yesus adalah anak Tuhan, Tuhan anak Tuhan, ya dia musyrik. Tapi kalau dia mengatakan Yesus itu Rasul, bukan Tuhan, yang Tuhan itu Allah saja, yang Yesus itu Rasul, maka dia beriman. Boleh saya nikahi. Perkara sholat dan tidak itu enggak menjadi kelengkapan, yang kok diatur lah bagi saya. Tidak harus orang itu berdoa mempunyai
suami yang solih atau istri yang solihah, tidak harus. Santri ndonga njaluk istri solihah, gak apa-apa. Tapi ilmumu mbok gawe apa? Santri khusyuk, pinter, istrinya sangat solihah. Jam 3 tahajud sudah membaca Al-Quran. Subuh silarang tangan ini mas, tangi mas, tangi. Adus. Silarang tangani terus karena istrinya sangat solihah. Saya jajal sing dadi santri sapa? Sing dadi kiai bojone, sing dadi bunyai. Ilmu kok gawe. Santri mempunyai istri yang agak binal tapi tak ternoda. Saya dikandani lho oleh ganjaran. Tapi nyentaan, ya sabar, loh, meningkatkan kesabaran. Seluruh wanita yang agresif, yang cerewet, yang bantahan, yang ngocehan, seluruh wanita begitu itu pasti sangat hangat di adegan ranjang. Loh, gak percaya kan? Satu sisi negatif tapi satu sisi positif. Nek sing meneng khusyuk mas monggo kados sekirang munjuk kedik mas. Gak gairah blas. Wong tegang-tegang kok iso basa barang itu. Karena itu seorang mukmin keadaan apapun itu tetap disikapi dengan baik. Kaleng Rasulullah. Nah, kembali ke pernikahan beda agama tadi, tetap prinsip Al-Quran mengatakan tidak boleh. Cuma keimanan dasar seperti apa tadi itu. Kalau saya mempunyai proyeksi begini sampean nggak perlu komentar. Nikah itu ubahlah rok menjadi maxi. Ubahlah rok mini perempuan yang kamu nikah itu menjadi maxi. Ojo sing maxian diunggahno dadi wah iku lanang gendeng iku jenenge. Warak, kalau aku orang jadi katoan, roknya pendek, seneng kan? Siap nikahi. Ubahlah rok mini dia menjadi apa itu? Maxi. Nek kesulitan lebono di aliyat tebir kaya wis ngono. Lho, dadi kabeh disikapi lega gitu loh. Nggerem ae. Enggak positive thinking enggak. Ada lagi pertanyaan? Kalau beda ya pernikahannya batal sejak awal. Iya. Anaknya perempuan bukan anaknya laki-laki dalam hukum nasab. Kalau pernikahannya batal sejak awal, berarti anak itu intisab hanya ke perempuan saja. Jadi yang laki-laki tetap Islam ya? Iya. Ya. Apalagi? Contohnya Jamal Mirdad. Dulu Jamal Mirdad itu mendapat artis Lydia. Terus suami itu santri. Oro Beti Alfia Barat. Terus menikahi dia yang Kristen. Itu digawe promosi kabeh. Mari kubuyan. Anaknya cewek-cewek yang cewek itu kan. Sekarang sudah tidak ada lagi
aktivis perempuan, orang-orang yang LSM itu bersuara nikah beda agama boleh, nggak ada sekarang. Dulu saya yang bicara itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Orang Kristen saja itu ya menikah sama-sama Kristen, tapi kalau beda versi antara Katolik dengan itu sudah sulitnya bukan main, ada persyaratan juga. Kok malah beda? Orang Kristen sendiri tidak membolehkan. Jangan dikira orang Kristen itu terus serba bisa gitu, enggak. Babi menurut orang Kristen haram apa halal? Haram. Kok banyak yang itu karena pelanggaran seperti maling itu. Dalam Islam kan haram. Tapi kok sing koruptor itu malah ono kiai bareng. Nah, itu kan manusianya kan. Ono santri ini bareng. Loh. Nah, yang sedo dari Madura itu kan kiai juga, Gus. Sebab Bupati Bangkalan itu dulu cucunya Kiai Khalil, gurunya Kiai Hashim itu. So, yang Fuad Amin, Allah maghfir lahu warhamhu. Itu kan sama, itu motor besar. Ya kita sudah hafal, kita doakan mudah-mudahan Allah memaafkan itu. Iya, tapi belajar agama tidak boleh dari pelakunya, tapi harus dari ajarannya. Nah itu tadi itu. Kalau ada orang Islam maling, apa berarti maling itu boleh dalam Islam? Ya enggak. Orang Kristen tetap tidak membolehkan memakan babi itu, enggak boleh. Ada lagi? Yeah. Menganjurkan pakai, ya terus. Lah, mestinya saya yang bertanya kepada sampean. Kan bener toh, bener saya sampean. Baik. Kalau begitu madrasah ini memang namanya Salafiyah Syafi'iyah dalam silabi kefikihan sini. Tapi apakah silabi di dalam kitab itu mesti kita pakai semua? Nyatanya enggak, termasuk cadar, termasuk jual beli. Ini berapa? Ya bi'tuka istara itu. Di pondok Salafiyah itu ngono tak Safiyah. Ya gak. Enggak duit, kate ngene jeding. Duit 2000 dek, dalan juga ote-ote tinggal mlaku. Endi kula beli, kula tuku iku endi? Enggak ada. Mana akadnya? Hah? Mana akadnya mana? Beli pulsa, sing beli sapa, sing tuku sapa? Gak ana wonge. Karena fikih-fikih itu dikonstruk, dibangun saat keadaan dunia masih primordialistik, masih desa seperti itu. Berapa? Ini sekian. Jadi kalau mengikuti Imam Syafi'i betul, sampean ke warung harus pakai satu-satu secara jelas. Hotel pinten, Bu? Oh, 2.000. Oh, nggih niki baru dipangan. Nasi. Ya piro iki 7.000, ono telur bajul baru dipangan. Saiki kon lho mlebu nang warung dek sekul Bu pecel empal mangan akate durung, berarti sing mlebu nek wetengmu iku haram kon niku. Apa begitu? Baru pinten Bu, sret dibayar dek baru halal di. Ya enggak begitu. Zaman As-Syafi'i dengan Ustaz Syafi'i beda.
Di desaku orang itu, desaku. Pinggir jalan itu ada kulkas besar. Udah ada petunjuknya, udah masukkan uang 10.000, serat, pecet. Yang dipilih mana? Kacang hijau atau terserah? Ini jual beli bukan bil akbil lagi, ini by digital. Ya iyalah. Ini dosa aku loh ngomong. Lah Imam Syafi'i itu cocoknya untuk dodol legen. Fathul Qorib itu transaksi model bakul dawet. Kalau sekarang nggak zamannya. Kalau pakai kartu, ayo mau kemana gak sah loh. Ini menurut Fathul Qorib. Kalau gak sah, sialan. Sampean karo wong kampung. Udahlah. Loh. Kan begitu. Jadi fikih itu berkembang. Tetapi tetap prinsipnya sama. Bagaimana jual beli online? Sama, prinsip Fathul Qorib tetap. Kalau tidak cocok dari yang dipesan, bisa komplain. Makanya yang nakal-nakal itu ya sudah di blacklist saja sudah. Ada lagi? Nah, gimana? Istrinya masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam, berarti selesai sudah. Loh, masuk Islam itu kan menghapus seluruh hukum reni-reni itu. Loh kan tadi kan gitu. Orang dari tidak Islam berzina, berini, sampai semua cewek di dunia itu roh rasane kabeh. Malam ini Sunda, malam ini Minang, malam ini Bali, malam ini Madura, malam ini kabeh dosa akeh. Kena Islam sret, afallahu amma salaf, dimaaf semua, tinggal 0 mulai. Apalagi kecil-kecil gitu. Ada lagi? Piye? Pasti sih. Dosa itu kan dibebankan kepada Muslim. Kalau orang Kristen enggak kayak apa, wong telek dibahas itu loh. Enggak usah dibahas. Orang non-Islam sendiri kan sudah dosa. Sudah enggak bagus kan. Nah, kalau orang Muslim melakukan pelanggaran itu ya pasti dosa sih. Pasti dosa. Ada lagi? Habis. Ada larang mencucu waktu itu. Gak apa. Masuk sini pakai konsep pertanyaan. Tuangkan di sini aja sudah. Lo cari wes mau wes. Ya apa.
Iya. Hukum membaca basmalah di awal surah Baro'ah atau At-Taubah. Terus bacanya apa? Ta'awudz. Bagus. Awal Baro'ah itu, surah At-Taubah itu baca At-Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bagi orang yang memulai baca Al-Quran pas awal surah Taubah, itu baru pakai ta'awudz. Contohnya belum baca sama sekali terus mulai baca surah At-Taubah, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallahi wa rasulih. Tapi kalau sejak tadi sudah baca ayat-ayat sebelumnya, sudah baca kayak tadarus gitu, Al-Anfal sudah kabeh innallaha bikulli syai'in alim, ya langsung bara'atun minallah. Atau disambung innallaha bikulli syai'in alim, itu kan akhir surah Al-Anfal terus ke Taubah kan, innallaha bikulli syai'in alimum bara'atun minallah. Kalau sudah membaca saat tadi, lah apa a'udzu barang. A'udzu itu khusus yang mulai apa baca pas awal surah Taubah. Di tengah-tengahnya baca basmalah apa enggak? Ulama memilih a'udzu saja. Andaikan baca sakarepmu. Saya mengatakan pertama loh ya, ulama memilih a'udzu saja. Mengapa harus a'udzu? Karena surah ini surah tentang kemarahan Tuhan. Bara'atun minallahi wa rasulih wa musyrikin rasul. Marah Tuhan itu. Karena ini isinya itu kemurkaan Tuhan, maka tidak pantas diantar dengan kalimat rahmah. Maaf, saya mau misuh. Apakah saya harus bismillah atau a'udzu? Enggak, cocoknya uang misuh itu bismillah apa a'udzu? Ya a'udzu sih. Masa bismillahirrahmanirrahim enggak. Jadi a'udzu itu menyelaraskan isi awal Baro'ah, murka Tuhan, dengan bahasa pembebasan a'udzu tadi. Sudah. Kalau sampean tidak mau filosofis, ikut saja yang konvensional. Ketika pembukuan Al-Quran zaman Sayyidina Utsman sudah selesai, surah Baro'ah ini, Taubah ini tidak dikasih basmalah oleh panitia pembukuan. Ini pembukuan kedua loh. Khalifah, gimana ini? Kok tidak ada basmalahnya? Ini Sayyidina Utsman nih, Khalifah memimpin pembukuan Mushaf Al-Quran. Jawab beliau begini, dulu saya mau tanya ke Rasulullah tentang ini, apakah Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat atau dua surat yang berbeda? Mengingat isi akhir surah Al-Anfal itu disambung ceritanya di awal surah Baro'ah, satu paket cerita, tapi beda surat. Ini dulu saya mau tanyakan ke Nabi,
ini 1 surat atau 2 surat ya Rasulullah. Tapi belum sempat saya bertanya, kedisian Gusti Nabi wafat. Sekarang saya menjabat pembukuan Al-Quran, gak usah dikasih bismillah saja. Bagi yang menggunakan 2 surat monggo, yang bagi 1 surat monggo. Itu jawabannya Sayyidina Utsman. Wis terserah sampean milih sing ndi. Alasan ketiga, karena wahyu surat Baroah ini datang dalam saat emergensi yang butuh cepat penanganan, maka tidak dibutuhkan kata pengantar. Langsung Baroah, langsung instruksi langsung. Seperti kalian yang menginformasikan emergensi, tidak dibutuhkan kata pengantar. Contohnya, ada maling di sini, maling. Apa teriak sampean? Maling, ngono tok, maling. Wis ngerti kabeh ngono maling. Gak atik ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di sini ada maling monggo. Gak usah ngono. Sudah bisa dipahami. Terserah sampean yang rasional atau yang pakai referensi tadi, terserah. Ono kebakaran, piye sampean menginformasikan? Apa? Masuk assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, masa ono. Nah, itu kayak itulah alat. Wis rek meneh-meneh disambunglah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.